Korintus 1 ayat 18. Oke, kita baca pada ayat yang 18 apa yang dikatakan di sana. 1 Korintus 1 ayat 18. Yang ketiga, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Oke, terus. Tetapi bagi mereka, ya, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan salib, apa di situ dikatakan? Oke, tapi bagi kita pemberitaan salib, ya, adalah apa di situ dikatakan? Kekuatan Allah. Oke, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salib ini, saudara, salib itu menjaga kekristenan kita sampai akhir dari hidup kita. Salib ini luar biasa. Sebab pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan bagi mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Artinya orang Kristen, tapi mereka tidak mau percaya. Mereka adalah orang Kristen, tapi mereka tidak mau mengasihi Tuhan. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mereka tidak menghargai kasih karunia pengorbanan Kristus dari salib. Karena itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat di sana. Alkitab berkata di situ, tapi bagi mereka yang, tetap bagi kita yang diselamatkan, dan berita itu adalah keuntungan, ya, kekuatan adalah kekuatan Allah. Saya selalu berpikir dalam hidup bahwa ketika hari ini tidak ada makan, hari ini tidak ada uang, bagi saya itu salib untuk hidup saya. Kalau kita ada uang, kalau kita ada segalanya, kita ingin bebas melakukan apapun. Kita ingin melakukan semua yang menjadi keinginan daging, ya. Tetapi salib itu diperuntukkan untuk apa? Untuk kita, supaya kita ini belajar untuk menyalibkan semua tabiat daging, supaya kita belajar untuk menyalibkan semua keinginan kita. Karena itu kita berkata, kalau kita menjadi murid Tuhan, kita harus, kalau kita berkata di sana, menyangkal diri. Penyangkalan diri ini penting, penyangkalan daging. Ya, daging ini kalau kita biarkan dia akan memenuhi semua hasrat, memenuhi keinginan, belum keinginan pikiran kita, keinginan telinga kita, belum lagi keinginan mata, keinginan mulut ingin makan yang enak-enak, belum lagi keinginan lagi hati, ya, keinginan seluruh tubuh ini dia punya banyak keinginan. Karena itu kalau kita berkata barang siapa ya hidup di dalam daging, dia pasti tidak berkenan kepada Allah. Karena itu hari-hari kita belajar untuk disalibkan. Kita tidak hanya belajar, kita tidak hanya merayakan Paskah, Yesus disalib, kemudian orang bikin jalan salib. Tapi kita melihat apa arti dari salib itu? Daging kita ini harus disalibkan, mati dari segalanya, mati dari semua keinginan dunia ini, keinginan untuk hidup bergoyang-goyang, keinginan untuk menikmati keindahan kemewahan dunia ini. Saudara, orang yang punya keinginan akan dunia ini, dia akan lebih cinta kepada dunia ini. Dia tidak akan pernah cinta kepada Tuhan. Karena itu saudara yang kasih, di dalam kitab Efesus 5 ayat yang ke-2 dia katakan di sana, saya tulis di situ adalah persembahan. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum kepada Allah. Jadi Tuhan sebagai manusia, dia mempersembahkan tubuh dirinya kepada Bapa untuk menjadi korban Paskah, supaya kita yang berdosa ini diselamatkan, supaya kita yang hidup dalam keadaan terpuruk ini kita diangkat kembali, supaya kita yang selama ini sudah mengalami
kesusahan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu sudah dikasih korban penebusan darah ini luar biasa. Waktu Yesus menyerahkan hidupnya kepada Bapa, hal yang sangat istimewa di situ adalah penyerahan hak hidup. Penyerahan hak. Waktu dia ada di Getsemani itu terakhir negosiasi dia dengan sorga. Dia negosiasi dengan Bapa terakhir kalinya itu di Getsemani. Malam mereka perjamuan Paskah, kemudian mereka pergi ke Getsemani malam itu, dan kemudian di situ dia sudah secara manusia rasa ketakutan yang luar biasa. Di dalam hidupnya secara manusia dia merasa berat sekali mau mati untuk seluruh dunia. Maka dia berkata kepada dua muridnya Petrus dan muridnya yang lain, dikatakan begini, aku serasa takut, ya, seakan-akan mau mati, ya, rasa ketakutan seperti mau mati rasa. Kalau begitu kalian harus ikut aku, temani saya. Maka Yesus ditemani oleh murid-muridnya berdoa. Jarang saudara Yesus berdoa ditemani dengan murid-murid. Dia biasa berdoa dari malam terus sampai pagi. Karena dia datang di dunia itu mengerjakan, menyelesaikan semua tugas misi kerajaan. Karena itu dia tidak main-main, saudara. Kalau dia berdoa itu sampai pagi, besok dia melayani, dia lanjutkan. Pokoknya semua pekerjaan dia selesaikan 3,5 tahun lamanya setelah dia dibaptis. Tetapi malam itu malam penyerahan hak hidup. Penyerahan hak hidup itu artinya terserah kau bikin apa untuk diri saya, itu terserah kau. Saya serahkan sudah. Kau mau pukul saya kan, kau mau bunuh saya kan, kau mau rajam saya dengan batu sampai saya meninggal, kau mau apakan saya juga, hak hidup saya serahkan kepada Anda. Dan malam itu ketika dia berdoa kepada Bapanya di sorga, dia bilang, Bapa, kalaupun cawan ini bisa, tidak harus aku minum malam ini, biarlah semua ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Pada waktu saat dia menyerahkan hak hidupnya, pada saat itu dia sudah tidak punya hak atas hidupnya lagi. Pada saat dia katakan, kuserahkan hidupku, cawan ini ku minum, Tuhan. Pada saat dia menyerahkan hak hidupnya kepada Bapa, saat itu dia tidak punya hak untuk melawan, hak untuk mau membela diri. Pada saat yang bersamaan setelah dia berdoa itu, berkali-kali dia berdoa karena rasa takut sudah waktunya dia diserahkan. Dan pada saat itu pasukan Romawi yang dipimpin oleh Yudas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati Yesus, murid yang dia paling kasih itu adalah Yudas Iskariot. Namanya orang Kristen, ikut Tuhan, melayani Tuhan, berpuasa siang malam, buat mujizat, tapi pada akhirnya menyangkal Yesus. Tidak jauh sudah orang-orang di dalam gereja, orang-orang tidak jauh, orang-orang yang ada di dalam kalangan Kristen. Ada tipe-tipe Yudas di dalam kekristenan. Ada banyak orang yang secara tidak langsung menyangkal Kristus. Dan pada saat itu dia diserahkan kepada pasukan Romawi, dia tidak bisa ada perlawanan. Padahal Yesus punya kuasa, dia bisa perintah mati semua. Dia bisa perintah semua apapun, bisa mereka tiba-tiba bisa rasa ketakutan dan saling membunuh dan mereka buyar habis semua, lari bisa, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia sudah hak hidupnya kepada Bapa, jadi dia tidak punya hak untuk membela diri. Jadi pada saat dia menyerahkan hidupnya, saudara, pada saat itu dia rela, seperti domba yang ditarik saja, ikut saja mau kemana dia mau pergi. Dan pada saat itu dia ada di tempat di mana dia harus mengorbankan tubuhnya. Saya sudah katakan di dalam Paskah yang kita lihat ini, tubuhnya begitu hancur luar biasa, ya, tubuhnya hancur luar biasa. Mel Gibson yang waktu memeran kisah tentang Yesus, setelah dia main film ini selesai jadi perang Yesus,
Setelah itu dia meninggal dunia. Yang peran Yesus dalam ini, The Passion. Mereka dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada waktu dia dicambuk, itu ada dicambuk itu dia seperti ada tali-tali begitu. Dan di setiap ujung tali itu ada paku-paku tajam seperti kuku-kuku begitu. Itu ada 150 paku tajam, besi tajam. Dan itu dipukul ke tubuhnya dan ditarik. Saudara itu masuk dalam tubuh. Dan waktu ditarik semua dagingnya diterangkan. Itu untuk saudara dan saya. Bukan main, saudara. 151 kali pukul. 2 kali pukul. Darah mengalir. Pembuluh darah. Tengkorak pecah. Pukul di tengkorak masuk. Dia tarik. Kulit-kulit. Alkitab berkata, rupanya tidak seperti manusia lagi. Sudah tidak kelihatan sebagai manusia hancur itu. Dia menembus saudara dan saya pagi ini. Bukan main. Kita yang seharusnya binasa, tapi dia memberikan nyawanya buat kita. Kehidupan kita harusnya mengalami kehidupan neraka yang kekal. Tapi kita bisa diselamatkan oleh karena anugerah yang luar biasa. Saudara perhatikan ini, saudara. Yang saya ingin sampaikan tentang eksekusi kematian. Neraka kekal. Neraka yang kekal di mana kita harus mati, di mana kita harus diperhadapkan dengan kematian yang luar biasa. Yesus memberikan hidup. Dia memberikan kehidupannya buat kita supaya kita menjadi selamat. Ini luar biasa, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan ya. Hukuman eksekusi kematian yang harus kita alami, yaitu neraka yang kekal. Tetapi Yesus tadi mengorbankan dirinya supaya kita diselamatkan dari hukuman api kekal. Kekal selama-lamanya. Tidak ada batas waktu. Jadi kalau kita hidup hari ini masih ada kesempatan untuk kita bisa beribadah, carilah. Kalau kita masih bisa sehat, mengucap syukur. Kalau hari ini ada makan, mengucap syukur. Jaga tubuh kita supaya tubuh kita diberkati oleh Tuhan. Selama kita masih sehat, jaga kesehatan. Apa yang kita konsumsi kita harus tahu. Makanan, minuman harus kita konsumsi. Jangan engkau membuang-buang untuk sesuatu yang sia-sia. Beli, Alkitab berkata, mengapa engkau membelanjakan roti yang makanan yang tidak mengenyangkan, yang bukan roti. Kalau kita beli pakai uang habis untuk hal-hal yang untuk merusak tubuh kita, percuma. Kita ada berkat fisikan untuk makanan yang bisa untuk keuntungan bagi tubuh kita. Kematian-kematian yang terjadi di seluruh dunia, eksekusi kematian yang terus-menerus terjadi. Ini berlangsung setiap ada hukuman, ya, kejahatan pasti hukumannya kematian. Ditembak mati, di-strong, disuntik mati, ya, kemudian digantung. Ini hukum-hukum semua yang terjadi. Dipancung. Tapi ini biasa, saudara. Orang mati langsung selesai, ya. Tapi kalau hukum yang ini, saudara, ya, ada dirajam dengan batu, kemudian dikasih makan binatang buas. Tapi hukuman neraka kekal itu selama-lamanya. Karena itu pengorbanan dari Yesus 2000 tahun yang lalu. Alkitab berkata, Ibrani pasal yang ke-2 ayat 26 bagian A, B, di situ dikatakan, tetapi sekarang hanya satu kali saja ia menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korban. Jadi dia datang ke dalam dunia ini cukup satu kali untuk dia mati. Dia sudah membayar lunas. Jadi kita sudah tahu kebenaran. Jadi orang yang melanggar hukum, dia punya akibat tadi, api kekal selama-lamanya. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan, mari kita hargai pengorbanan Kristus Yesus. Seluruh dunia hari ini sedang merayakan hari di mana Paskah. Ya. Yang terpenting adalah kita merenungkan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup hari ini, kita mengucap syukur. Ya. Ada beberapa teman-teman hamba Tuhan yang
masih sehat, masih segar, tetapi ketika mereka tidak menjaga hidup dengan baik, maka kematian itu terjadi. Perhatikan di situ adalah pengampunan. Ibrani pasal 9 ayat nomor 2 kita baca bersama-sama. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa perubahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Kenapa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan? Bukan karena Kain mempersembahkan makanan dari hasil tanaman kebun yang kecil yang tidak baik. Tidak mungkin, saudara. Pasti dia persembahkan yang terbaik karena mempersembahkan kepada Allah. Alkitab berkata Kain menjadi petani, ya. Dia punya hasil kebun yang terbaik, dia berikan jadi persembahan kepada Tuhan. Dan kemudian Habel itu sebagai peternak, dia mengembalakan kambing domba dan kemudian dia kasih ternak yang terbaik. Tapi Alkitab berkata persembahan Kain itu ditolak oleh Tuhan. Lantas persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Kemudian yang terjadi adalah Kain mulai iri hati, dia marah karena persembahannya itu ditolak oleh Tuhan. Kenapa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan? Karena persembahan Habel ini adalah persembahan ada tanda darah di sana. Karena domba itu adalah melambangkan Kristus Yesus. Di awal penciptaan Tuhan sudah mensimboliskan bahwa domba ini menggambarkan pengorbanan Kristus yang nantinya akan terjadi setelah kelahiran Kristus ke dalam dunia ini, dan dia akan mati dan kemudian dia akan digantung di salib dan tubuhnya akan terpecah, hancur, dan sebagai tebusan bagi dosa seluruh manusia yang ada di dunia ini. Jadi Alkitab mencatat begitu luar biasa. Jadi persembahan Habel itu adalah melambangkan pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba. Ada tanda pengorbanan darah di sana. Makanya Bapa di sorga, dia begitu sangat menerima dan menghargai pengorbanan persembahan daripada Habel. Karena itu saudara yang kasih, persembahan Habel diterima dan persembahan Kain tidak diterima. Pada saat itu hanya ada dua jenis persembahan, yaitu persembahan dari pihak Habel, persembahan dari pihak Kain. Satu ketika waktu saya bawa mobil dan kemudian kami mau pergi beribadah pagi itu, waktu itu kita masih di gereja Gedung War di sebelah. Saya sedikit hati saya sedikit bertanya-tanya tentang kekristen. Padahal sudah melayani Tuhan, sudah jadi hamba Tuhan, tapi ada keraguan. Keraguannya begini, saudara. Orang Kristen tukang mabuk, tidak pernah ke gereja, apalagi kalau Desember. Waduh, berantakan. Tapi orang Muslim lebih baik. Pagi kita masih tidur, masih ngorok, hidup masih bunyi, tapi mereka sudah menyembah kepada Allah mereka. Di orang Kristen pagi itu tidur semuanya, ngorok, bangun nanti jam 12 siang. Sementara Muslim pagi-pagi mereka udah bangun mandi, mereka bergigah, mereka punya masjid, dan mereka menyembah Tuhan di sana. Dan mereka sholat 5 waktu. Di tempat-tempat mereka bekerja, mereka ingat untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka membuat tempat-tempat doa di kantor, di perusahaan, dan mereka jam-jam 12 itu mereka pergi untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Di manakah orang Kristen pada saat itu? Lagi main gaplek, lagi duduk cerita-cerita yang tidak baik. Mereka sementara menyembah. Dan di hari ini mereka sedang berpuasa seluruh dunia. Di mana orang Kristen hari ini? Di mana orang Kristen yang sudah ditebus dengan darah itu? Di mana orang Kristen yang sudah mendapatkan kerajaan surga dengan penebusan Kristus kayu salib? Di manakah mereka hari ini? Mau suruh doa saja malas, puasa saja malas, cari Tuhan saja malas,
hari ini seluruh dunia. Dan pada waktu mereka duduk, mereka sholat di lapangan, mereka doa di lapangan, itu ribuan. Di mana orang Kristen hadir? Ada keraguan timbul di hati saya. Ada keraguan. Saya bertanya-tanya, Tuhan, kita orang Kristen ini, Yesus sudah berikan kita keselamatan, tapi kita tidak hargai anugerah kita. Kita tidak hargai hari Minggu hari ini, tidak pergi mengucap syukur di gereja. Dia mati untuk mereka, tapi mereka tidak menghargai kasih karunia. Mereka tidak menghargai saya. Saya sedih. Saya sedih sekali. Jangan heran kalau orang-orang Muslim diberkati daripada orang Kristen, karena mereka taat kepada Tuhan. Keraguan itu terus-menerus di hati saya, saudara. Mama saya ini Muslim, masuk Kristen. Darah kami ini masih ada darah Muslim. Kalau ada keraguan, itu wajar. Ada keraguan. Orang Kristen kok kayak begini? Hidup foya-foya, tidak menghargai Tuhan. Tapi satu ketika saya berdoa kepada Tuhan, masih ada keraguan yang cukup kuat di hati saya. Dan tiba-tiba Tuhan menunjukkan tentang persembahan Habel dan persembahan Kain. Dia bilang sama saya, di anakku, hanya ada dua jenis persembahan pada waktu penciptaan dunia ini. Persembahan Habel dan persembahan Kain. Kenapa aku terima persembahan Habel? Karena persembahan Habel ada tanda darah. Karena Habel itu melambangkan Yesus Kristus. Semua orang yang hidupnya mempersembahkan kepada Kristus Yesus sebagai domba yang dipersembahkan oleh Habel, itu yang aku terima. Tetapi di luar itu, mau sembah yang jungkir balik puasa kita, tapi kalau tidak ada tanda darah, aku tidak akan terima persembahan itu. Saya kaget betul-betul. Oh ya, orang mau ibadah haji dengan apapun, mau puasa sampai 40 hari kah, mau lakukan apa, tapi kalau tidak percaya kepada Juru Selamat selain daripada Dia Yesus Kristus Tuhan, mereka tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan untuk mereka aku tidak terima persembahan ini. Saya terkejut dan saya bilang, Tuhan, terima kasih. Oleh karena itu kita harus mulai hargai anugerah. Ternyata persembahan yang Tuhan Yesus itu Bapa terima hanya persembahan yang ada tanda darah Yesus Kristus. Kalau saudara percaya pada Yesus, persembahan itu yang diterima. Kita menyembah, kita mengagungkan Yesus Kristus. Sekarang di akhir zaman, orang sudah tidak lagi menyembah nama Yesus Kristus. Mereka pakai nama-nama yang aneh-aneh. Mereka pakai pokoknya persembahan hari-hari ini di luar Yesus Kristus, di luar anak domba yang ada tanda darah Yesus yang melambangkan Yesus Kristus. Aku tidak terima. Selesai. Tidak ada jawaban lagi. Itu jawaban terakhir. Di situ saya bersuka cita. Saya bilang, Tuhan, terima kasih. Ternyata mau persembahan model apapun, jenis ibadah jenis agama-agama di dunia, tapi tidak yang berdasar kepada Yesus Kristus, Bapa tolak semuanya. Hanya persembahan yang ada tanda darah, domba Paskah, yaitu Yesus Kristus yang akan mati bagi seluruh dunia. Jadi kalau hari ini kita jadi Kristen, kita belajar harus lebih mantap lagi dari agama-agama yang lain. Kalau disuruh doa puasa, ikut puasa. Kalau ada doa ibadah persekutuan, ikut persekutuan. Kalau ada doa semalam, ikut doa semalam. Haleluya. Kita doa malam maksud saya. Jadi datang jam 9 kita menyembah, nanti akhir April doa semalam.
Oke? Jadi jangan tidur terlalu banyak. Haleluya. Jangan ngorok terlalu banyak, jangan makan enak terlalu banyak, stop puasa. Haleluya. Paulus bilang begini, bahwa aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruh, supaya ketika aku memberitakan Injil, jangan aku ditolak. Aku melatih tubuh. Jadi kalau ada doa puasa, latih tubuh. Kalau ada doa ibadah di gereja, jalan kaki saja, sukacita. Yang penting latih tubuh ini untuk berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus memberikan kehidupan kita. Paulus menuliskan semua surat kepada semua anak-anak didiknya. Semua ayat dia tulis kepada anak-anak didiknya di seluruh kota. Tetapi ada satu ayat yang dia tidak menuliskan bagi siapapun. Seluruh surat di dalam kitab-kitab dia tulis, mulai dari kitab para rasul terus dia menulis kepada seluruh jemaat. Dia menulis semua surat ayat pasal, menulis dikirim penguatan firman Allah kepada semua anak-anak didiknya, kepada umat-umatnya, kepada umat Tuhan. Tetapi ada satu ayat yang dia tidak tulis siapapun. Dia mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya ketika aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak oleh Tuhan. Itu satu ayat untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita menemukan ayat ini, mari saudara kasih, kita harus berpikir, kita harus melatih tubuh kita dan menguasai. Yang bikin masalah ini tubuh ini. Tubuh ini punya banyak masalah. Keinginan yang luar biasa. Keinginan mata. Apalagi sekarang sudah ada alat-alat canggih, handphone, ya kan? Seluruh dunia bisa kita lihat. Semuanya ada di dalam handphone. Makanya saya sering kali bilang, pisahkan yang pakai untuk Alkitab, yang pakai untuk hal-hal yang pakai untuk hal yang lain, supaya kita tidak bersamaan pakai di satu alat untuk Alkitab, satu alat untuk marah-marah orang. Haleluya. Iya dong. Oke, saudara perhatikan di situ Alkitab di sana berkata 1 Korintus pasal 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tadi saya katakan bahwa tubuh ini yang harus dilatih. Alkitab berkata, muliakanlah dengan tubuhmu. Jadi masih ada sehat kuat. Haleluya. Di gereja bersorak-sorai, lompat, sukacita, iya kan? Menari bagi Tuhan. Haleluya. Ya, makanya saya seringkali bilang ke pejabat-pejabat gereja, pendeta, kan semua pendeta kan ada di bawah gitu, toh. Jadi saya bilang begini, selama kamu masih sehat, ya, kamu harus muliakan Tuhan. Cari makanan yang sehat. Ya, kalau ada herbal, ya, kalau ada ramuan-ramuan yang sehat ini, ya, daun-daun yang saudara lihat yang ada di sekitar itu memang obat. Haleluya. Daun gatal juga obat, yang main. Itu sudah berkali lalu. Ya, ya, daun gatal sekarang hebat. Kalau bawa daun gatal tuh, tapi kemarin saya dengar tentara sampai di hutan misalnya daun gatal. Itu racun, racun habis ke tangan. Haleluya. Salah, haleluya. Iya. Jadi kalau saudara disuruh ikuti firman, baptis. Haleluya. Baptisan itu tanda pertobatan. Sah. Ya. Jangan dengar siapapun mau bilang apakah baptis percik tidak ada di Alkitab. Kasih tunjuk saya hari ini. Baptis percik kasih tahu saya hari ini mana. Coba buka Alkitab, kita lihat sama-sama. Alkitab berkata waktu Yesus keluar dari dalam air, berarti buktinya dia di dalam air. Yang kau percaya siapa? Yesus kah atau sebenarnya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Tapi sakit terus masalah. Tapi datang kepada Yesus gratis, tidak berbayar. Aku beri tidak bayar, Pak, gratis. Tapi pergi ke dulu maaf di sana tetap pulang satu tanpa masalah registrasi. Ya, orang Kristen masih percaya kepada Allah, masih percaya kepada kayu-kayu, kepada batu-batu, masih percaya kepada gunung.
Masih percaya kepada ikat-ikat tali-tali, ikat apa namanya, di tangan, di pinggang. Haleluya. Kalau anak kecil, batuk masih bayi tempel kertas di sini. Saya tidak tahu nanti. Kalau cicak pun, itu kita disuruh. Ini kepercayaan yang mitos-mitos. Tapi karena aku percaya ini menjadi. Tapi jangan kau percaya, karena aku percaya. Ada banyak orang aneh-aneh yang bikin ajaib. Tapi rajin gereja belum duduk paling depan, yang bukannya di depan itu enggak, maksudnya tadi cerita. Paling depan sekali. Tapi nanti pulang, sungguh mati dia percaya kepada semua alam semesta ini. Stop. Haleluya. Ya, jadi jangan ini. Aduh, stop. Ini hari-hari ini kita tidak boleh percaya lagi. 1 Korintus 7:23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sorry, ini 1 Korintus 6 ayat 20 ya. Oke, kita lihat selanjutnya penebusan. 1 Petrus 1 ayat 14, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Nah, ini sudah tadi saya bilang. Itu bukan percaya ini sudah. Ya, dari kampung kita bawa kapas, ini koper gini kasih basah kapas sedikit dengan sirip pinang ini, kau simpan di bawah. Ini kalau kemana saja koper. Nah, ini tipu-tipu. Ini warisan dari moyang ini, bahaya. Kalau kita berkata kamu serupa segambar dengan aku. Haleluya. Jadi kalau lihat di kaca, hidup maju ke dalam, kamu tercukur. Haleluya. Hidup maju ke dalam, terpeksa. Dan saudara tidak tahu. Haleluya. Jadi kalau lihat, kalau orang kritik, wah itu hitam mati. Kita berkata garis sunnah itu garis hitam mati dicintai oleh sang pemerintah. Jadi orang Papua itu hitam mati, saling tidak ada putih mati aja. Iya kan? Yang kita tidak cuma hitam mati, tapi jadi kalau sudah jadi seperti itu, jangan bikin lagi komputer. Maksudnya dengan Tuhan Yesus ini kepercayaan moyang-moyang yang kamu warisi dari orang yang belum bertobat. Orang tua kita, opa-opa, nenek-nenek kita yang belum bertobat, yang pernah ke dukun sana, itu waris diterima oleh kita yang belum bertobat. Dan kalau kita sudah diterima oleh Tuhan, diputuskan dari semua dosa, kita bersyukur. Tidak bisa turun ke generasi kita ke bawah. Karena sudah diputuskan kita. Jadi kalau kita belum tertutup seruai itu akan turun terus, dosa warisan akan turun kepada anak cucu kita. Karena kita berkata malaikat yang mahal, yang apa di situ dikatakan dengan Kristus yang sama dengan apa seperti darah anak domba yang tadi saya katakan persembahan Habel itu adalah persembahan domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Haleluya. Ini yang penting saudara kasih dalam Yesus Kristus. Pada waktu dia tergantung di sayap di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai. Ini cukup, sudah selesai. Jadi dia sudah mati untuk kita satu kali dia saja. Besok dia datang kembali, itu bukan untuk mati lagi, tapi dia datang menjemput orang-orang percaya yang masih hidup dan yang selama ini hidup menghargai kasih Tuhan. Kalau ada kesalahan, cepat Tuhan ampuni saya, basuh saya kembali. Tidak pakai lagi lama-lama macam ahli-ahli Taurat persembahan domba lagi, darah dipercik, tidak perlu lagi. Darah domba sekarang itu tidak ada harganya, tapi darah Yesus punya harga yang luar biasa. Dia membeli kita lunas, tidak ada lagi hutang, sudah selesai. Kita dibayar. Karena itu kita persiapkan diri, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Supaya kita dipakai berdiri semuanya.